Baik, pada pertemuan ke-14 ini mata kuliah basis data tentang database security atau keamanan basis data. Sebelumnya jika ada pertanyaan atau diskusi bisa dilakukan di Google Classroom kita ya. Baik, ini ada referensinya, silakan nanti dibaca pada materi atas atau file materi ini. Nah, baik, yang pertama, mengapa masalah keamanan basis data menjadi penting? Nah, ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, kemampuan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat merupakan kebutuhan dalam information based society. Apalagi di zaman era teknologi seperti sekarang ini ya, jadi informasi sangat cepat jalannya gitu ya. Informasi sangat cepat dalam hal akses, dalam aktivitas informasi itu sendiri. Jadi makin cepat informasi dan juga makin banyak informasi yang ada di dunia maya seperti itu ya. Kemudian sangat pentingnya informasi hanya boleh diakses oleh orang-orang yang terotorisasi atau tervalid gitu ya, tervalidasi. Jadi orang-orang yang benar-benar ditujukan untuk informasi itu. Jadi tidak semua pengguna atau orang itu bisa mengakses seluruh informasi yang ada gitu ya. Kemudian adanya trade secret atau curi informasi. Nah, ini informasi yang dicuri biasanya punya nilai ekonomis, biasanya dijual gitu ya, entah itu di dark web atau di tempat-tempat lain gitu. Nah, ini kita flashback sedikit ya. Jadi pada awalnya komputer itu atau PC ya, awalnya itu digunakan untuk personal komputer atau komputer bagi orang-orang tertentu ya. Jadi personal atau private, jadi punya sendiri gitu ya, punya personal sendiri. Jadi ketika saya punya komputer, berarti itu hanya untuk saya sendiri gitu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan pada bidang jaringan komputer, nah jaringan komputer ini semakin lama semakin meluas. Nah, komputer yang tadinya hanya untuk personal atau private sekarang menjadi share komputer. Jadi komputer yang dibagikan aksesnya, baik itu untuk menyimpan atau mengakses informasi yang ada di komputer itu. Nah, dengan adanya LAN ya, computer networks atau jaringan komputer, maka informasi akan dengan cepat diakses. Nah, dengan adanya itu tadi, basis data juga otomatis mulai terhubung ke dalam jaringan komputer, karena basis data kan ada di sistem operasi, sedangkan sistem operasi itu ada di komputer. Komputer bisa dijadikan server. Nah, jadi server tadi bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Lihat dari perkembangan jaringan komputer. Kemudian dengan adanya share komputer tadi, dengan adanya komputer yang bisa diakses oleh publik ya, ini membuka potensi akan adanya lubang atau celah keamanan ya. Nah, dari situ server tadi atau komputer tadi harus ditangani
harus diatasi oleh orang-orang yang handal ya, SDM yang handal. Nah, sedangkan mencari orang-orang yang handal, orang-orang yang paham tentang server itu tidak mudah. Nah, untuk itu dilakukan desentralisasi server. Jadi servernya ditaruh terpusat gitu ya. Jadi nanti akan mudah dalam mengelolanya. Nah, itu tadi pendahuluan tentang kenapa sih basis data perlu diamankan gitu ya. Nah, ini ada klasifikasi keamanan basis data. Ada beberapa poin. Yang pertama, keamanan yang bersifat fisik atau physical security. Kemudian, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal security. Kemudian ada keamanan dari data dan media serta teknik komunikasinya. Jadi lebih condong ke media dan teknik komunikasinya. Kemudian terakhir ada keamanan dalam operasi, dalam mengakses gitu ya. Ini akan kita bahas satu persatu. Ini ada aspek-aspek untuk dukungan keamanan basis data. Yang pertama, network security. Nah, ini fokus pada jaringan atau saluran pembawa informasi. Kemudian ada application security. Ini fokusnya pada aplikasi itu sendiri. Kemudian computer security. Di sini fokusnya pada keamanan dari komputer yang digunakan atau end system. Sedangkan aspek-aspek kehandalan keamanan sistem basis data ini antara lain privacy atau confidentiality, kemudian ada integrity, ada authentication, ada availability, ada non-repudiation, kemudian access control. Nah, ini aspek kehandalan yang pertama atau privacy. Nah, di sini poinnya adalah proteksi data bersifat pribadi yang sensitif. Jadi ini memproteksi data-data yang bersifat privasi atau pribadi, seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, hobi, penyakit yang pernah diderita, status perkawinan, data pelanggan, data transaksi pada e-commerce. Ini tidak boleh bocor ke publik gitu ya. Jadi konsekuensinya kalau bocor, kita pernah melihat kasus-kasus di media elektronik atau media cetak, ada banyak kasus-kasus pencurian data yang disalahgunakan, misalnya untuk minjam uang gitu ya, atau digunakan untuk hal-hal yang merugikan seseorang gitu. Intinya seperti itu. Biasanya merugikan orang yang diambil datanya, biasanya lebih ke situ. Oke, kemudian ada proteksi terhadap serangan sniffer juga. Tapi inti dari privacy ini untuk proteksi data yang bersifat pribadi ya. Kemudian integrity, ini poinnya adalah informasi tidak berubah tanpa izin. Jadi mencegah informasi agar tidak ada perubahan tanpa izin, atau tidak ada perubahan data secara valid gitu ya. Harus valid kalau mau mengubah data. Contohnya ini menimpa data lama.
kemudian ada perubahan, alter atau edit atau update, kemudian dimodify, bisa ditambah, dikurangi, dihapus, disisipkan gitu ya. Ini tentu saja proteksi terhadap serangan sniffer. Jadi kemudian ada lagi lanjutannya tadi ya, integrity ini proteksi terhadap serangan spoofing, virus, trojan gitu ya. Selanjutnya authentication. Ini poinnya adalah pada keaslian data ya, keaslian data, sumber data, kemudian siapa yang mengakses data, kemudian server mana yang digunakan. Ini biasanya menggunakan password gitu ya, password authentication. Jadi teman-teman mungkin pasti pernah ya, karena punya Android semua. Jadi ketika awal memakai Android kan kita perlu login menggunakan email ya, khususnya Gmail. Nah, itu perlu authentication. Fungsinya adalah untuk mengautentikasi atau memvalidasi apakah yang memasukkan email itu benar-benar yang punya atau tidak. Nah, gitu. Fungsinya di situ authentication. Ini ada proteksi juga terhadap serangan password palsu. Jadi ketika ada seseorang yang mencoba memasukkan akun email dengan password yang tidak sesuai, maka akan ditolak. Gitu. Harus sesuai dengan apa yang ada di database-nya. Kemudian selanjutnya adalah availability. Jadi informasi ini harus tersedia ketika dibutuhkan. Misal ketika kita ingin googling mencari misal materi basis data, nanti Google akan menampilkan hasil berupa link-link yang menuju ke web-web yang membahas atau yang berisi tentang basis data. Nah, itu availability-nya ada, jadi ada hasil yang dimunculkan. Beda ketika kita ingin mengakses server kita misalnya, ketika kita ingin mencari data kita di server kita, ketika ada yang mencoba menyerang server kita sehingga server kita menjadi hang, down, atau malah bahkan crash gitu ya. Nah, ini salah satu penggunaan dari availability, salah satu fungsi dari availability. Nah, di sini ada juga proteksi terhadap serangan DOS attack, serangan DOS ya biasanya, denial of service. Jadi ini dia akan menyerang server kita secara terus menerus sehingga server kita prosesnya menjadi tinggi, sehingga ketika ada akses lagi atau request lagi dari user yang lain tidak akan diterima oleh server, sehingga server kita jadi down ya, atau hang. Nah, availability ini harus diterapkan ya, agar informasi yang memang dibutuhkan bisa diakses setiap saat dan setiap tempat bisa ya, jadi tidak terbatas pada tempat dan waktu. Jadi misal server saya ada di kampus ini, ketika saya ada di rumah saya bisa mengakses server saya. Nah, itu harus bisa. Kalau nggak bisa ada kesalahan, berarti gitu. Perlu dicek lebih dalam. Kemudian non-repudiation ini lebih pada data atau aktivitas yang dilakukan oleh user itu akan dicatat ya,
dicatat oleh server. Jadi ketika user itu tadi mengelak, tidak akan bisa, tidak dapat menyangkal. Jadi ketika misal ada si A mengakses server saya dan saya terapkan lock di situ, nah ketika saya ingin membuka kemudian ada data saya yang hilang, saya bisa mengecek siapa yang mengakses server saya, kemudian siapa yang menghapus data di server saya, aja bisa dicek gitu ya. Jadi orang yang telah melakukan transaksi tidak bisa menyangkal karena semua aktivitas dicatat di dalam server. Kemudian ada akses kontrol. Ini akses kontrol ini poinnya adalah mengatur siapa saja yang boleh mengakses database, kemudian boleh melakukan apa saja di database itu. Nah, ini biasanya yang pertama adalah pakai password. Kemudian adanya kelompok-kelompok user atau privilege user. Jadi misal di server saya sebagai super user bisa mengakses semua database yang ada. Nah, ketika mahasiswa saya berikan akun sendiri dengan kelas atau klasifikasi atau privilege usernya adalah mahasiswa dengan batasan-batasan tertentu, maka user mahasiswa tadi tidak akan bisa melihat database atau fungsi-fungsi yang tidak ada akses olehnya. Jadi misal akun mahasiswa saya batasin hanya bisa melihat database yang punya nama yang ada kata-kata mahasiswanya. Jadi seperti ini. Jadi ketika mahasiswa ini saya batasin hanya untuk mengakses database yang ada kata mahasiswa, maka ketika saya punya database misal rumah sakit gitu ya, nah ini tidak akan muncul di akun mahasiswa. Ini fungsi dari aspek kehandalan akses kontrol. Ini contohnya tadi ya, seperti tadi ini contohnya seperti ini. Akun mahasiswa hanya bisa melihat database yang namanya ada kata mahasiswanya. Misal mahasiswa underscore bla bla bla. Nah, ini bisa dilihat oleh akun mahasiswa. Seperti itu ya. Nah, ini contoh privilege user ya. Nah, di sini mulai dari database administrator ini bisa mengakses semuanya. Dia punya kebijakan terkait dengan keamanan dan prosedur. Jadi keamanan basis data dan prosedur basis data ini dipegang oleh database administrator. Nah, kemudian programmer atau operator ini pasti dia akan mengakses database ya, karena aplikasi saat ini pasti kebanyakan membutuhkan database. Nah, programmer ini akan diberikan akses atau hak akses oleh database administrator agar database yang ada di sini bisa diakses oleh aplikasi yang dibuat oleh programmer ini. Gitu ya, dengan buat password, kemudian username, gitu ya. Nah, programmer ini nanti dia juga punya kebijakan sendiri. Jadi ada data yang bisa ditampilkan semua atau ditampilkan ke
publik itu secara penuh ataupun ditampilkan secara parsial atau sebagian. Nah, pengguna akhir ini dia akan punya hak akses sendiri. Jadi pengguna akhir ini condong terhadap hasil akhir dari data yang ditampilkan atau disajikan oleh programmer tadi. Jadi tidak semuanya biasanya. Gitu. Jadi antar user pun bahkan bisa berbeda datanya, tergantung hak aksesnya. Gitu. Bisa melakukan tambah, bisa melakukan hapus data, melakukan ubah data, ini bisa di sini di aplikasi. Gitu. Nah, ini ada beberapa serangan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang atau hacker ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya entah itu untuk kepentingan komersial atau hanya untuk coba-coba. Ini ada beberapa, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada interruption. Interruption ini cara penyerangannya adalah dengan menghentikan sebuah proses yang sedang berjalan. Jadi ketika ada klien request ke server, nah ini dihentikan di tengah jalan misal oleh hacker. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin mengetahui data yang dikirim oleh klien ke server itu apa sih gitu. Atau dari server, jadi ketika klien ini request ya ke server, maka server ini nanti akan meneruskan respons ke klien. Nah, serangan-serangan tadi bisa dilakukan di sini, bisa di interrupt ataupun di sini ya, interrupt bisa di sini, bisa juga di sini. Jadi bisa ketika sebelum sampai ke server ya, di sini harusnya. Jadi klien request ke server, nah sebelum sampai ke server di interrupt. Ataupun dari server ke klien, responnya ini di interrupt, itu bisa dihentikan. Jadi prosesnya ini akan berhenti. Jadi data yang di request oleh klien ini tidak sampai ke klien, atau maksudnya respon yang di request klien oleh server tidak sampai, atau request dari klien ke server tidak sampai, error gitu ya. Nanti akan menampilkan hasil error. Kemudian ada interception. Jadi ini menyela ya. Jadi kalau tadi interrupt adalah menghentikan, kalau ini menyala. Jadi menyala sebentar, kemudian tetap bisa jalan lagi. Kemudian ada modification. Jadi modification ini mengubah data yang dikirim atau yang diterima. Jadi misal di sini sama ya, ini dimodif, atau di sini dimodif. Data yang dikirim ke server bisa dimodif sebelum sampai ke server, atau data yang dikirim server bisa dimodif sebelum sampai ke klien. Itu bisa. Ini serangannya. Serangan. Oke. Dan tentunya tanpa izin semua ini. Kemudian ada fabrication, ini perusakan secara mendasar pada sistem utama. Jadi misal di sistem operasinya bisa dirusak, bisa dikirim virus gitu ya.
Baik, ini ada skema akses dan prosedur pada database yang terkoneksi secara online. Nah, ini dimulai dari database management system. Di sini ada program dan aplikasinya juga. Nah, ketika dalam DBMS ini ada kesalahan mekanisme keamanan, akan menyebabkan akses yang terlalu luas, kemudian pencurian program juga bisa, kesalahan program juga bisa, pencurian data juga bisa. Nah, dari kumpulan database tadi, di sini akan diambil database sesuai dengan aplikasi ya. Ya tidak semua database diambil, hanya beberapa sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Nah, jika database ini tidak ada aturan yang diotorisasi, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penduplikatan data. Nah, datanya bisa double nanti. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya data tidak konsisten. Kemudian ada pencurian data, seperti tadi data pribadi bisa dicuri, kemudian dijual. Kehilangan data, misal jika orangnya iseng gitu ya, bisa dihapus jika tidak ada otorisasi. Ini juga bisa yang poin ini ya, kehilangan data akibat gangguan listrik, ini juga bisa terjadi. Karena ketika database itu diakses, maka hard disk atau SSD ya. Jadi di dalam server itu sama seperti komputer, ada hard disk atau SSD. Dan itu kalau hard disk kan ada piringannya di dalamnya. Nah, piringan itu selalu berputar. Nah, ketika listrik mati misal atau tidak stabil, putarannya kan tidak stabil juga ya, karena alat listrik, peralatan elektronik. Nah, di situ bisa berakibat rusak pada fisik yang mengakibatkan logik atau dari sisi software juga akan pengaruh. Kalau harddisknya rusak, hardware-nya rusak, otomatis software-nya akan terpengaruh, bisa error gitu ya. Ini saya pernah mengalami juga pribadi gitu ya, jadi ketika itu ada gangguan di hard disk. Memang hard disk sudah lama sekali dan tiba-tiba mati hard disknya. Nah, ketika diakses lagi, pas hard disknya masih bisa dibuka, ternyata datanya sudah hilang. Itu bisa. Nah, kemudian di sini ada end user yang mengakses ke aplikasi atau database. Ini harus lancar ya, kalau tidak lancar tidak akan bisa diakses. Misal tidak lancarnya ini kabel tidak terkoneksi, kemudian adanya radiasi. Kemudian kalau di sini aksesnya adalah WiFi, akan ada gangguan sinyal, misal itu bisa. Nah, ini harus diamankan juga perangkat keras kita yang di dalamnya ada basis data terhadap kebakaran, banjir, kemudian ada bom, pencurian, kemudian listrik yang tidak stabil tadi, gempa, radiasi, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi kalau server harus diletakkan pada tempat yang aman, yang tidak terjangkau oleh banjir, aman dari kebakaran, aman dari pencurian gitu. Ini harus diamankan. Nah, ini perlunya keamanan menyeluruh pada basis data. Keamanan adalah suatu proteksi terhadap perusakan data dan pemakaian data oleh pengguna yang tidak semestinya, yang tidak punya hak, yang tidak punya otoritas.
Nah, untuk menjaga keamanan tadi, untuk menjaga keamanan basis data diperlukan adanya penentuan perangkat lunak basis data server yang handal. Jadi kita tahu ada banyak sekali perangkat lunak basis data ya. Jadi bisa dipilih. Kemudian pemberian otoritas kepada user mana saja yang boleh mengakses, yang punya hak akses. Kemudian user tadi boleh melakukan apa saja. Apakah menambah basis data, menghapus basis data, menghapus tabel, menambah tabel, menghapus data, menambah data, mengubah data dan sebagainya. Perlu dilakukan, perlu ditentukan juga. Nah, ini skema lapisan database ya, yang terkoneksi dengan aplikasi utama. Nah, jadi di sini ada DBMS, kemudian di sini ada middle end, kemudian di sini ada front end system. Kemudian dari aplikasi atau sistem ini diakses oleh user, gitu ya. Urutannya seperti itu. Middle end ini bisa diterapkan di sini atau langsung juga bisa, tergantung dari developernya. Nah, ini ada jenis penyalahgunaan database. Ada beberapa. Yang pertama adalah penyalahgunaan yang tidak sengaja. Contohnya kerusakan data selama proses transaksi, kerusakan basis data selama proses transaksi. Yang ini tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan hal yang dikelompokkan jadi sengaja atau disengaja, tidak bisa, karena kerusakan ini kita tahu alat-alat elektronik bisa rusak kapanpun gitu ya. Jadi kita sulit untuk menentukan kapan perangkat keras kita akan rusak gitu ya, atau perangkat lunak kita akan rusak. Kita sulit untuk menentukan itu, tapi bisa diatasi dengan meminimalkan risiko-risiko yang bisa menyebabkan kerusakan tadi. Gitu. Kemudian keadaan yang disebabkan oleh akses database yang konkuren. Jadi ketika ada banyak yang mengakses database, bisa saja kalau servernya atau pengaturan servernya kurang bagus, kurang maksimal, akan menyebabkan database tidak bisa diakses atau hang. Jadi seperti seolah-olah kena serangan DOS ya, denial of service, tapi sebenarnya bukan, itu bisa. Jadi ketika kita buka aplikasi, kok lama ya, kok nggak bisa terbuka, lama sekali, muter-muter kemudian error. Nah, itu kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan database yang tidak disengaja. Ini juga keadaan yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer, ini juga mirip dengan ini tadi. Kemudian ada logika yang error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi basis data. Ada juga, ini maksudnya adalah ketika merancang database ada poin-poin tertentu yang secara logika itu kurang pas atau keliru gitu ya. Jadi bisa mengakibatkan error. Ini juga bisa tidak sengaja ya. Bisa juga admin database-nya lupa gitu ya. Lupa untuk merelasikan misal, atau lupa apa gitu ya. Tidak sengaja, namanya lupa tidak sengaja. Beda dengan yang disengaja. Nah, misalnya ini sengaja mengambil data, mencari cara gimana sih caranya biar bisa masuk ke basis data, kemudian saya bisa ngambil datanya, bisa mengubah data, bisa hapus data, bisa nambah data. Nah, ini penyalahgunaan yang disengaja. Padahal orang tadi tidak punya otoritas seharusnya, tapi dia
mencari celah keamanan. Nah, selanjutnya adalah tingkatan keamanan pada basis data. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, secara fisik. Nah, ini seperti tadi, untuk mengamankan dari bencana alam seperti kebakaran, longsor, banjir dan sebagainya. Harus aman secara fisik. Selain itu juga perlu adanya keamanan secara fisik dari orang-orang yang jahat gitu ya. Jadi bisa saja ruangan server kita dijebol oleh orang. Itu juga perlu diberikan keamanan secara fisik. Dijebol secara fisik. Jadi fisik ini lebih ke fisiknya ya, fisik dari servernya. Kemudian user. Nah, user ini lebih pada wewenang atau hak akses. Jadi kita harus menentukan siapa saja yang boleh mengakses database kita, kemudian bisa apa saja. Nah, itu ada di level user. Nah, selanjutnya ada di level atau tingkatan sistem operasi. Sistem operasi ada banyak ya, ada Linux, ada Windows, ada apa lagi, Mac gitu ya, Mac OS. Dan kebanyakan server-server yang ada yang performanya maksimum biasanya pakai Linux ya, dari varian Linux, entah itu Debian atau Ubuntu server dan sebagainya gitu ya. Ini kelemahan pada sistem operasi ini, kemungkinan pengaksesan data oleh user tak berwenang. Jadi hampir sama seperti ini ya, user, tapi lebih pada ke sistem operasinya. Kalau yang user ini lebih ke database, kalau sistem operasi ini sama hak akses atau wewenang user, tapi pada sistem operasinya. Jadi biasanya kan sistem operasi di password juga kan. Nah, itu dibuka. Nah, dibuka secara paksa oleh orang yang tidak berwenang. Nah, ini di level sistem operasi. Kemudian di basis data ini hampir sama dengan user tadi, pengaturan hak pengguna yang baik. Jadi menentukan hak akses atau wewenang user yang boleh mengakses dan bisa mengakses apa saja yang ada di dalam database tadi. Nah, ini ada mekanisme keamanan basis data secara online ya. Jadi yang di dalam kotak ini adalah jaringan internal. Di sini ada server ya, ada server. Di sini ada database. Kemudian di sini ada local client. Nah, biar lokal ini bisa diakses oleh luar, maka perlu adanya firewall. Nah, firewall ini juga bisa dijadikan pintu atau istilahnya keamanan juga ya, keamanan di tingkat yang lebih luas lagi. Kalau tadi kan di tingkat lokal ya, kalau firewall ini dia mencegah dari serangan yang berasal dari luar jaringan ke dalam jaringan. Bisa juga sebenarnya dalam jaringan juga bisa firewall ini. Nah, gimana caranya biar bisa mengakses data yang ada di internal kita? Perlu adanya firewall ini. Firewall ini datanya dienkripsi ya. Kemudian di sini ada klien. Jadi klien remote. Ini datanya data yang terenkripsi, jadi akan aman dari serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Beda dengan data kalau tidak dienkripsi, akan kelihatan telanjang gitu ya. Maka dienkripsi untuk keamanan datanya.
Kemudian ini ada alasan-alasan kenapa dibutuhkan otoritas pada keamanan basis data. Yang pertama, pemberian wewenang atau hak istimewa atau hak akses atau privilege untuk mengakses sistem basis data. Tentu ini diperlukan ya, siapa saja yang boleh mengakses sistem basis data. Kemudian kendali otorisasi ini adalah kontrol akses. Dapat dibangun pada perangkat lunak dengan dua fungsi. Yang pertama, mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses, kemudian mengendalikan bagaimana user mengendalikannya. Ini kendali otorisasi. Kemudian sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses yang dilakukan dengan cara membuat user account. Ini dalam basis data juga dikenal dengan view, adanya view ya. Jadi view ini bisa juga dijadikan keamanan juga sebenarnya. Jadi di sini dijelaskan merupakan metode pembatasan bagi user untuk mendapatkan model basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak diperlukan oleh user. Jadi pakai fungsi view. Relasi juga bisa sebenarnya ya. Jadi agar tidak terlihat tabel-tabel asli kita sebenarnya. Jadi dengan relasi kita bikin view sehingga tampil tidak perlu dilihat. Ini ada contoh lagi authorization. Ini contohnya read authorization. Jadi otorisasi pengguna hanya bisa membaca saja, tidak dapat mengubah atau menghapus, hanya bisa membaca. Ada read write juga. Kalau read write itu bisa baca, bisa mengubah, bisa menghapus, bisa memodifikasi. Ada juga insert, ini hanya bisa menambah ya, menambah, tidak bisa mengubah. Kalau update ini hanya bisa modifikasi tapi tidak bisa hapus. Kalau delete hanya bisa menghapus. Ada juga yang full ya, full authorization. Ini untuk bisa semua, bisa mulai dari nambah, ubah, hapus gitu ya. Ini otorisasi tambahan, index authorization. Jadi user bisa membuat dan menghapus index. Dan resource authorization, user bisa membuat relasi-relasi baru. Alternation ini bisa mengubah atau menambah ya, hampir sama kayak ini tadi. Kalau ini hanya index ya, kalau ini atribut dari relasi. Alter. Kemudian ada drop, ini untuk menghapus relasi. Nah, ini contoh perintah otorisasi yang ada di SQL. Yang pertama adalah grant. Grant ini memberikan wewenang kepada pemakai untuk melakukan apa gitu ya. Contohnya, ini sintaksnya grant, kemudian privilege-nya apa, on, ini nama relasi atau view-nya, to user atau pemakainya atau penggunanya. Nah, contohnya grant select on as to Budi. Nah, ini memberikan hak akses select untuk relasi S ya, pada relasi S untuk user Budi gitu. Nah, kalau yang kedua ini, contoh yang kedua, grant select kemudian update status kota on as to Ali Budi. Jadi memberikan hak akses select dan update, tidak bisa hapus ya, select dan update, hanya bisa select dan update pada relasi atau view atau tabel juga bisa ya, status, kota
status dan kota. Jadi hanya bisa melihat dan mengubah atribut ini, status dan kota, pada relasi atau view atau tabel S to usernya Ali dan Budi. Jadi Ali dan Budi ini bisa melihat atau menselect dan juga mengupdate data pada tabel atau relasi S pada kolom status dan kota, kolom atau atribut ya, status dan kota gitu. Ini mudah cara bacanya asal kita paham sintaksnya ini. Kemudian ada grant, ada revoke. Kalau grant tadi memberi hak akses, kalau revoke mencabut atau menghapus hak akses tadi. Kalau tadi kan to ya, sini to, ini grant ya. Kalau revoke di sini from. Jadi kalau grant ini kan kepada siapa, kalau revoke dari siapa gitu. Revoke select on S from Budi, artinya cabut hak akses select pada tabel atau relasi S dari user Budi gitu. Ini juga sama ya cara bacanya. Ini ada data backup dan recovery. Backup kita sudah paham ya, backup itu apa? Itu proses secara periodik untuk membuat duplikat dari basis data untuk melakukan logging file ke media penyimpanan eksternal atau media penyimpanan yang lain. Kemudian recovery adalah proses untuk mengembalikan basis data hasil backup tadi jika ada kesalahan atau error pada basis data. Jadi backup dan recovery. Nah, ini perlu antisipasi juga terhadap serangan-serangan seperti SQL injection. Ini sebenarnya sudah banyak terjadi ya, tapi boomingnya ini pada saat situs KPU yang beberapa tahun yang lalu ya, jebol ini, situsnya dijebol oleh Dhani Firmansyah atau ex-Noxer. Nah, Dhani Firmansyah ini bisa masuk ke web administrator dengan teknik ini, teknik SQL injection, yang tidak terdeteksi oleh firewall karena ada di sisi kesalahannya ada di sisi aplikasi ya, jadi firewall tidak bisa mendeteksi itu. Nah, teknik SQL injection memungkinkan kita masuk ke suatu sistem atau suatu aplikasi yang terproteksi sebenarnya. Jadi ada form login dulu gitu ya, biasanya yang terproteksi. Siapa saja yang boleh mengakses atau masuk hanya dengan mengetahui username saja, tanpa mengetahui password, atau bahkan tanpa mengetahui username dan password ini bisa. Jadi teknik SQL injection ini tanpa perlu tahu username dan password ini bisa. Nah, ini perlu diamankan biasanya pada sisi aplikasi. Jadi ketika kita membuat aplikasi, perhatikan apakah aplikasi kita rawan atau rentan dijebol lewat teknik SQL injection atau tidak. Gitu.
Nah, baik, materi kita sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.